Halo brother, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan merangkum sebuah film tentang masa saat Perang Dunia Pertama yang berjudul 1917. Film ini menceritakan dua orang prajurit yang diberi misi mustahil untuk menyusup ke wilayah musuh. Perlu kalian ketahui bahwa film ini dibuat berdasarkan beberapa cerita yang dikisahkan kembali oleh kakek sang sutradara yang mengalami Perang Dunia Pertama. Penasaran seperti apa kisahnya? Enjoy this video. Scene pertama memperlihatkan dua orang prajurit yang sedang beristirahat. Ini adalah Blake dan ini adalah Scofield. Pada adegan ini, mereka dipanggil oleh jenderal untuk menghadap. Jenderal tersebut kemudian menjelaskan bahwa akan ada pasukan yang akan melancarkan serangan ke wilayah tentara Jerman besok pagi. Akan tetapi, penyerangan tersebut harus dibatalkan karena tentara Inggris yang berjumlah 1.600 orang akan masuk ke dalam perangkap tentara Jerman. Sehingga mereka berdua pun diminta untuk menyampaikan pesan dari jenderal agar menarik pasukan untuk mundur. Di dalam 1.600 pasukan Inggris yang bernama Devons tersebut, ada kakaknya si Blake yang masuk dalam pasukan. Tanpa berpikir panjang, si Blake langsung bergegas. Sisko kemudian mencoba menghentikan Blake karena Blake terlalu terburu-buru tanpa persiapan. Namun Blake tak peduli dan tetap pergi. Mereka berdua pun berangkat. Selama perjalanan, terlihat banyak jasad korban peperangan. Saat mereka sampai markas musuh, ternyata tidak ada seorang pun tentara Jerman, alias mereka telah mundur meninggalkan markas terdepan. Blake dan Sco pun memasuki benteng kosong tersebut. Di sana, si Blake kagum melihat tikus dari benteng Jerman. Sisko menemukan kawat peledak yang merupakan perangkap. Disinilah si tikus mulai aktif. Si tikus terjatuh, kemudian menabrak kawat peledak tersebut, sehingga terjadi ledakan. Akibat ledakan tersebut, Sisko tertimbun oleh reruntuhan tanah yang jatuh. Beruntung, ia diselamatkan oleh Blake. Mereka pun bergegas meninggalkan benteng yang mulai runtuh tersebut. Setelah berhasil keluar, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka menemukan sebuah rumah kosong. Setelah memeriksa rumah tersebut, mereka pun keluar dan melihat dua pesawat Inggris yang sedang bertempur melawan satu pesawat Jerman. Pesawat Jerman terkena tembakan dan terjatuh tepat di dekat Blake dan Sco. Walaupun tentara musuh, mereka berdua ternyata berusaha menyelamatkannya. Tiba-tiba, tentara Jerman tersebut menikam perut Blake. Tanpa pikir panjang, Sisko pun langsung menembak tentara Jerman tersebut. Disinilah Blake tewas akibat kejadian ini. Saat Sisko membopong jasad Blake, tentara Inggris kebetulan lewat membantu Sisko. Mereka memberi Sisko tumpangan. Sisko pun setuju dan ikut ke dalam truk. Terlihat bahwa Sisko masih syok dan sedih karena kematian temannya. Di tengah perjalanan, truk tersebut berhenti karena jembatan yang akan dilaluinya rusak, sehingga rombongan tersebut akan memutar untuk melewati jalur lain. Sisko yang sedang bergegas melawan waktu pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jembatan tersebut. Tiba-tiba, sebuah peluru ditembakkan oleh tentara Jerman.
Disinilah terjadi baku tembak antara Sko dan tentara Jerman. Sko berhasil mengenai tentara Jerman tersebut. Saat Sko pergi untuk memeriksa keadaan tentara Jerman tersebut, ternyata tentara tersebut sedang sekarat, masih bernapas, dan mencoba menembak si Sko. Beruntung, Sko dapat menghindari serangan itu, tapi ia terjatuh dari tangga dan terluka pada bagian kepala. Malam harinya, si Sko yang pingsan pun terbangun. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya, dan saat ini ia sudah benar-benar sampai di wilayah pasukan Jerman. Di sana ia dikejar dan berhasil bersembunyi di ruang bawah tanah. Di sana, Sko bertemu seorang wanita yang merawat bayi. Sko pun diobati di sana. Ia pun membalas budi dengan memberikan susu dan makanan pada orang tersebut. Menyadari hari sudah mulai pagi, Sko pun kembali bergegas melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, Sko terciduk dan dikejar oleh tentara Jerman. Ia kemudian menceburkan dirinya ke dalam sungai. Setelah melalui berbagai cobaan, ia sangat lelah dan mencoba menutup mata sebentar. Mungkin di sini ia sudah lelah dan ingin menyerah. Namun ternyata dia masih berusaha dan naik ke daratan melewati tumpukan jasad. Saat ia berjalan melalui hutan, ia mendengar suara. Suara tersebut adalah suara nyanyian. Ia bergegas mencari suara itu. Akhirnya, ia bertemu dengan pasukan yang dicarinya itu, pasukan Devon. Itulah pasukan yang dicarinya. Film belum berakhir sampai di situ. Ia kemudian bertanya, mana pasukan yang lain? Ternyata, pasukan yang ditemuinya itu adalah gelombang kedua dari pasukan Devon. Gelombang pertama sudah lebih dulu berangkat. Sko berusaha menghentikannya agar pasukan tersebut tidak menyerang. Namun, tidak ada yang peduli, karena satu-satunya yang bisa menghentikan penyerangan tersebut adalah kapten pasukan. Sko lalu mencoba mencari kapten perang tersebut. Sampai pada akhirnya, ia menemukannya dan memberikan surat dari jenderal kepada kapten perang tersebut. Akhirnya, pasukan diperintahkan untuk mundur. Sko kemudian mencari kakak dari Blake, namun ternyata kakak Blake tersebut berada di gelombang pertama pasukan penyerangan tersebut. Sko pun kemudian mencarinya di posko pengobatan, berharap menemukan kakak Blake dalam keadaan hidup. Sko pun bertemu dan menyampaikan pesan dari Blake. Cerita pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini menyuguhkan pengambilan gambar one shot, sehingga jika kita menonton film ini, kita serasa berada di dalam kamera. Oke brother, thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.